Hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang gibah dan tabayun. Lebih tepatnya menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Oke, sebelum lebih lanjut, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuknya atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Abi Saputra. Hadir. Ya. Ica. Hadir. Oliver. Hadir. Sapitri. Hadir. Bulan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa memulai ya pelajaran ini, karena alhamdulillahnya anak-anak tidak ada yang absen atau tidak ada yang tidak hadir. Sebelum lebih lanjut ke materi, simak dulu tayangan berikut ya. Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam kelas 7 bab 8, menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. 1. Islam melarang gibah. Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk gibah. Gibah ibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menghujingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 2. Inspirasi Islam untuk menghindari gibah. Perbuatan gibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya gibah, antara lain: A. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya sendiri. B. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. C. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. D. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. E. Amarah yang tidak terkendali. Dan F. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Kalian sudah tahu faktor-faktor yang mengakibatkan gibah tersebut. Supaya bisa menghindarinya, di bawah ini terdapat beberapa cara. A. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. B. Menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seseorang yang memuji saudaranya. C. Berintrospeksi diri dengan melihat terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. E. Amarah yang tidak terkendali. Dan F. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Kalian
sudah tahu faktor-faktor yang mengakibatkan limbah tersebut. Supaya bisa menghindarinya, di bawah ini terdapat beberapa cara. A. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. B. Menyadari diri bahwa harus menerima anak, membenci seseorang yang membenci saudaranya. C. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. D. Menjaga lisan dengan cara tidak membicarakan keburukan orang lain. E. Berpikir positif atau bersahabat. F. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari hal buruk. 3. Islam mengajarkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaan. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun Sambil berjalan ya. memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan benar. Agama Islam memberikan perintah agar manusia dapat mengikuti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadai sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 6 berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa Kalian suatu bisa membuat terikilah kebenarannya sebuah agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena buah kebodohan dan tabayun. yang akhirnya kamu menyesal Durasinya tidak perbuatan. perlu panjang-panjang, itu juga 4. Tabayun pada paham ya? media sosial. Oke. Setelah kalian memahami tentang tabayun, bagaimana cara agar informasi dan berita itu jelas, Silakan untuk informasi yang diperoleh itu mulai tidak disampaikan, memakaikan menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. masing-masing. Ada kesulitan nggak? Yuk. Baik, anak-anak, kesimpulan pada hari ini sudah kita lakukan bahwa kita sebagai umat Muslim itu
bila saya dianjurkan atau diinstruksikan atau diharuskan untuk menghindari yang namanya dan selektif dalam menerima informasi atau berita baik itu dari media maupun dari yang lainnya. Ya, oke. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti akan membuat suatu produk atau suatu hasil karya baik itu poster maupun video. Kalau video durasinya hanya 3 sampai 4 menit saja, jangan terlalu panjang atau jangan terlalu besar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Dengan kalimat alhamdulillah dan ditutup bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.